Halo sahabat Tribuners, kembali lagi pada program Mengulik Tribun Pekanbaru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pola komunikasi pada masa pandemi ini. Sebagai yang kita ketahui, sekarang ini masyarakat dihimbau untuk menghindari keramaian dan melakukan aktivitas di rumah, mulai dari pekerjaan, belajar, hingga segala sesuatu hal itu dilakukan di rumah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan pemanfaatan teknologi, menggunakan laptop. Segala bentuk tatap muka dilakukan secara virtual. Tentu ini ada perubahan-perubahan pola komunikasi yang terjadi pada masyarakat kita. Untuk membahas itu, kita Tribun Pekanbaru menghadirkan narasumber Insinyur Ridan Henry MSI, seorang magister komunikasi pembangunan, dosen komunikasi pembangunan Universitas Riau, dan saat sekarang ini kandidat doktor komunikasi Unisel Malaysia. Nah, bagaimana kita akan mengulik hal ini lebih lanjut? Kita bumper dulu. Nah, Sobat Tribuners, sekarang kita kembali lagi pada perbincangan kita kali ini setelah hadir di studio Bang Ridan Henry. Halo Bang. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sekarang ini apa kesibukannya Bang, masa pandemi ini Bang? Saya mengajar Di UNRI ya Bang ya? UNRI, meneliti, dan lagi menuntaskan ya program S3 saya. Program S3 dokter tadi ya. Bang. Itu tentang apa Bang, kalau boleh tahu? Saya komunikasi pembangunan tapi yang terkait dengan IT, ya. Artinya pengembangan media sosial. Media sosial. Nah ini Bang, Ya. kita akan bahas nih Bang, tentang di masa pandemi kan istilah kekinian tuh WFH, home ya. Apa itu laptop, baik itu dari webinar, Zoom, bekerja dan pendidikan pun bahkan di laptop ya sekarang, lewat virtual. Itu gimana Bang? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya sekarang tidak kepala OPTTK lagi. Oh, iya. Tapi sampai tahun 2020, jadi 4 tahun. 2016 2020 ya. Habis sebelum pandemi ini ya. Memang pandemi ini merubah semua aspek kehidupannya di dunia. Termasuk dalam dunia pendidikan, di mana orang tidak lagi bisa melakukan ya sekolah atau kuliah secara offline, harus online. Dan ini juga anugerah ya bagi kita karena ditemukannya sebuah sistem ya IT yang membuat orang bisa terhubung secara realita ya, secara on time pada waktu yang bersamaan itu secara serentak dengan seolah-olah kita berada pada realitas yang sebenarnya juga. Nah itu, jadi ini kita dulu tidak menduga ya, pandemi ini awalnya kita menganggap itu sebentar akan hilang, Tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum, udah hampir 4 bulan ya, 4 bulan mungkin udah hampir setengah tahun ini. Itu masih kekhawatiran itu masih ada dan beberapa kasus masih ditemukan. Nah, sehingga beberapa kali pemerintah, kementerian kita itu memperpanjang kuliah atau bekerja di rumah bagi pemerintah lah ya. Bagi yang bekerja itu WFH istilahnya kan, work from home. Nah, ini memang mendongkrak penjualan gadget, terutama laptop. Ya, karena apa? Karena saya mengamati fenomena itu tidak hanya murid atau mahasiswa yang dipaksa, tapi orang tua. Nah, orang tua ya, guru yang selama ini yang tidak akrab, tidak begitu familiar ya. Saya tidak bilang gaptek, tapi tidak familiar menggunakan itu, mau tak mau, karena dia juga bukan harus mengajar saja, tetapi membuat laporan. Harus online juga. Absen. Saya sendiri meskipun termasuk yang akrab lah dengan dunia ini ya, dengan dunia IT, tapi saya terus tetap belajar. Dan fasilitas yang saya rasakan sekarang kok terasa kurang. Artinya ada lagi mau dibeli. Nah, jadi itu fenomena
yang saya lihat kalau angka penjualannya saya rasa bisa meningkat sampai 100% orang mau beli ya. Karena orang sekarang tidak aja membeli artinya sembarang laptop, tapi memang laptop yang bisa digunakan untuk menjalankan semua aplikasi yang ada, termasuk Zoom, termasuk Google Meet dan segala macam itu ya. Nah, jadi kalau dia spesifikasinya terlalu rendah, maka itu juga akan membuat kecewa yang nih. Ya. Nah, pengalaman saya mengajar semester ini saya mengajar. Saya pakai aplikasi Zoom ya. Dan mahasiswa itu kan kalau mereka balik ke kampungnya, ada yang ke Bengkalis, ada yang ke Sapanya, ada yang ke Medan, ke daerah masing-masing, mereka nggak bisa lagi ke sini karena mereka harus fisikal ya. Protokol COVID itu kan membuat orang nggak boleh kemana-mana. Banyak mereka ikut tapi kemudian terputus jaringannya. Apakah ini banyak sebetulnya menyebabkan ada jaringan, tapi yang paling banyak juga menentukannya itu adalah alatnya sendiri, ya laptop atau gadget sendiri, perangkatnya sendiri. Di samping keterampilan ya, banyak juga mahasiswa yang membuat itu dia kreatif ya. Enggak, kita ikut Zoom rame-rame tapi dia goyang ngambilnya sehingga kepalanya terpotong macam-macam. Jadi semua kehidupan kita itu memang harus dirubah secara drastis oleh keadaan kondisi yang disebabkan COVID ini. Nah itu yang saya lihat. Tapi ini ditangkap oleh pebisnis ya gadget atau laptop ini, produsen-produsennya lah terutama ya, yang mereka melahirkan laptop murah tapi unggul gitu. Nah itu yang saya lihat fenomena sekarang kan banyak. Kalau selama ini laptop itu mahal, yang memang bagus ya kan, tetapi nggak lengkap juga. Sekarang kan dibuat misalnya ya apakah itu RAM-nya, kemudian prosesornya sudah dia tidaknya Pentium lagi sekarang kan ada yang AMD, kemudian juga sekarang kapasitas memorinya menyimpan juga SSD ya. Nah itu bisa menyimpan lebih banyak lagi, sebab kalau kita belajar atau kuliah atau belajar kan ada beberapa materi-materi ya, konten-konten yang harus kita simpan juga, kita record. Jadi kalau laptopnya tidak mendukung dari segi memori, ya tentu itu akan hilang gitu aja, atau kita harus mendownload menyimpan ke hard disk yang lain, hard disk eksternal. Nah itu jadi ini memang saling terkait semua ya. Ada kait kelindannya antara kemauan atau kondisi orang di mana orang harus belajar secara online atau ya belajar atau kuliah secara online, tapi ini kemudian ditangkap oleh peluang bisnis. Saya fenomenanya seperti itu. Ya. Nah kalau Muslim Bang, untuk di Unri mahasiswa sekarang daring ya Bang ya? Yang daring sampai sekarang, bahkan ujian daring juga. Seminar juga masih daring. Tinggal wisuda yang daring. Wisuda sekarang dua pilihan. Kita mau online atau offline. Kalau online gimana? Online dia di rumahnya. Dia ada dua pilihan sekarang. Saya kan kita mendaftarkan secara online kan. Nah, Anda mau ikut yang offline, kalau offline dia wisuda sini. Sebab ada beberapa daerah seperti di Sumatera Utara itu ada sebuah daerah perkebunan. Mahasiswanya tinggal situ misalnya kasus ya. Dia kalau keluar dari situ, dari kampungnya mau wisuda ke sini, dia nggak bisa lagi pulang besoknya, dia 14 hari dia baru bisa masuk. Nah jadi ada yang milih seperti itu. Nah, so mahasiswa di UNRI kan macam-macam dari berbagai provinsi juga. Nah di samping mungkin biaya juga kan, biaya. Tapi dari segi apa namanya tuh, marwah perasaan kita sudah itu memang lebih bagus offline kan? Offline lebih perasa gitu kan? Lebih perasa. Itu ada dua pilihan di sekarang. Gitu ya. Kalau offline diadakan seperti biasa berarti Bang? Ya. Tapi
yang pertama yang Oktober selama masa pandemi lah ya gitu. Ya, masa pandemi ini. Dengan harapan yang tidak ada lagi perubahan dari kementerian ya. Bahwa tidak boleh lagi, kalau diperpanjang lagi kan berarti kan offline-nya gini ya gitu. Nah ini Bang, kalau untuk dari mahasiswa sendiri Bang, dari UNRI itu selama Bang mengajar daring itu ada keluhan nggak Bang dari mahasiswa? Baik itu dari perangkat maupun jaringan internet gitu? Gini, kita kan tidak bisa kita lihat dari mahasiswa pasti ada juga, karena terkait juga dengan kesiapan dosennya. Sebab kan kita para dosen tidak pernah menduga akan terjadi pandemi ini, ya kan. Nah, oleh sebab itu tidak semua dosen juga selama ini kan mengajarnya kita secara konvensional banyak ya, secara offline kan. Jadi nggak semua dosen juga yang menyiapkan dirinya untuk online ini ya. Iya, bahkan mungkin tidak semuanya menguasai juga perangkat-perangkat aplikasi-aplikasi ini kan. Nah, apalagi misalnya kalau dosen generasinya yang udah lahir tahun 60-an gitu ya. Ya. Tapi kalau yang belajar keras banyak juga. Jadi tergantung itu. Nah, oleh sebab itu keluhan itu, pertama itu keluhannya itu mungkin ya banyak lah, tidak hanya dosen ya. Kalau dari segi penyiapan mungkin materi. Kemudian ada pun dosen punya materi, bagaimana dia memunculkan di aplikasi, ya kan? Nah, itu kan perlu keterampilan. Misalnya wajahnya muncul, misalnya di Zoom ya. Tapi materinya juga muncul. PowerPoint-nya. PowerPoint-nya muncul kan? Itu kan nggak semua bisa juga. Yang kedua, keluhannya jaringan. Jadi tidak semua daerah di Indonesia itu. Iya betul. Karena mahasiswa itu kan karena jauh ya. Ada daerah yang tidak bisa, tidak bagus jaringannya sehingga dia nggak bisa ikut. Terus gimana tuh Bang? Ya kalau nggak bisa ikut dia terpaksa dia itu kan kalau kayak Zoom. Dia kita beri keleluasaan dia pakai mungkin media sosial yang lain bisa, misalnya WhatsApp bisa. Ada yang begitu, ada pakai email. Pokoknya kita terpaksa juga tidak begitu saklek ya. Tidak begitu. Kita beri juga keleluasaan kepada mereka untuk ya yang penting sebagai dosen kita lihat ya ada kan niat yang mau kuliah itu. Itu dulu ya Bang. Itu dulu. Belajar kita melihat itu. Tapi hasil ujian rata-rata bagus. Nah kemudian secara teknis juga misalnya di sini dituntut ya sebuah kejujuran juga. Ini gimana tuh Bang? So gini, kita nggak tahu ketika kita Zoom meeting atau Google Meet kan memang wajahnya muncul ya. Tapi apakah dia itu serius apa tidak gitu kan? Sama di kelas kan. Kadang-kadang foto aja muncul kan. Foto itu muncul karena aplikasinya yang jaring tidak bagus sana, atau memang dia di barang foto dia tidur kan? Bisa juga. Atau apa celana bawahnya? Kalau itu oke. Itu nggak kita abaikan. Maksudnya itu dia foto aja muncul kan? Nah itu aja apanya kekurangan. Kemudian waktu kalau kita pakai Zoom itu kan dibatasi 40 menit yang gratis gitu. Kecuali berbayar. Dan itu rata-rata karena kita kaget mungkin semua universitas saya rasa bukan hanya memberi belum ya tentu tidak ada pagu anggaran untuk melanggani Zoom atau Google Meet ya. Kalau Google Meet gratis apa enggak ya, tapi Zoom yang jelas. Terpaksa kita buat lagi apa baru ID baru sambung ke situ. Itu yang menghambat. Kemudian yang kendala yang berat itu di praktikum. Oh ya nggak bisa. Terus gimana tuh Bang? Kalau praktikumnya itu laboratorium itu yang nggak tahu saya solusinya seperti apa dilakukan ya. Karena lab itu kan nggak bisa, nggak setiap orang punya lab kan. Di rumah. Pada kimia ya. Ya. Tapi kalau praktikumnya berkaitan misalnya kalau saya belajar komunikasi ya. Praktikum membuat berita gitu ya. Kemudian membuat konten video. Itu bisa. Ini sudah kita ajarkan teorinya, kamu besok kita ajarin ya. Bisa, karena dia bisa, apalagi mereka punya alat kan, dia punya ini untuk men-shooting, misalnya untuk menulis, itu dapat hasilnya. Dan dia ada wajah di dalam, berarti dia turun atau praktikum kan. Tapi kalau praktikumnya sifatnya ada zat kimianya, ya, itu yang kendala. Dan itu belum pernah
dibahas, saya pikir saya belum pernah baca tuh Kementerian Solusi Dunia atau gimana. Artinya memang sebab ada banyak jurusan-jurusan atau fakultas yang terkait dengan ini, misalnya kedokteran, ya, kimia, biologi, itu kan ilmu murni itu kan terapan termasuk kedokteran itu kan nggak bisa dia pakai teori aja kan. Nah, itu dia nggak bisa betul. Nah, itu yang saya lihat. Nah ini Bang, kalau untuk laptop sendiri nih Bang, saat ini kan rata-rata bisa dikatakan sudah support ya Bang? Iya, support. Untuk Zoom, sudah bisa webcamnya ya Bang? Iya, bisa. Dan murah kan? Ya, harganya pun range harganya udah 3 juta, ya, 5 jutaan. Artinya kalau harga 7-8 juta itu udah bagus sekali itu. Untuk udah bisa untuk desainnya. Misalnya untuk jurusannya teknik sipil atau arsitektur atau animasi kan. Tapi kalau untuk daily activity harga 3-5 ya untuk anak SD. Karena TK pun sekarang udah pakai laptop juga kan. Iya TK harus. Jadi dari rumah juga. Iya, didampingi orang tuanya. Didampingi orang tuanya. Cuman sekarang kalau TK saya lihat belum ke laptop dia, cuman sudah gadget tapi handphone. Nah, cuma kan terbatas. Kalau Zoom bisa ya, tapi kalau WA, WhatsApp itu kan 8 orang ya. 8 orang. Nah, memang untuk pendidikan yang paling dasar ya seperti TK itu kan nggak boleh di satu kelas, misalnya satu kelas 20 sekali itu nggak bisa karena dengan ribut semacamnya. Harus satu-satu, memang pendidikannya khusus ya, anak-anak ya. Tapi kalau mahasiswa masih bisa. Nah Bang, ini juga Bang mengamati nih dari selama masa pandemi ini kan ya kita katakan lah untuk belajar kan harus virtual. Nah itu pandangan Abang ada perubahan nggak Bang dari pola komunikasi masyarakat kita gitu Bang? Pasti ada. Pasti, karena gini, ya alat ini memang memudahkan kita. Betul. Tapi menghilangkan jiwa, nggak ada jiwa dia. Soul ya. Ya, rasa itu nggak nampak. Kita marah misalnya kan nggak bisa langsung kan. Nggak tersampaikan dengan baik gitu ya. Iya, kan komunikasi massa sifatnya itu efeknya itu atau apa namanya? Ya efeknya itu kan nggak langsung gitu. Jadi ya respon nggak langsung gitu. Jadi kan nggak nampak gitu. Jadi kemudian ya misalnya orang yang marah gitu ya. Mana kalau di depan kelas kan marah itu kan proses. Mulai dari marah terus perasaan yang marah, kemudian sampai katakanlah sampai mengeluarkan apa ya, mungkin tidak menampar ya, tapi itulah contohnya. Tapi ekspresi. Tapi kalau kita pakai itu gimana kita? Marah kita itu terbatas. Misalnya kayak kira-kira gitu. Jadi ini yang saya rasa saya pada apapun teknologi nggak bisa juga kemudian akan mengalahkan itu ya. Dia hanya bisa membantu, support. Bisa. Membantu. Tapi kalau untuk apalagi mengajar, ya pendidikannya kan dia mendidik, mengajar mendidik kan berbeda. Kalau mengajar orang nggak tahu dia tahu, tapi kalau mendidik itu jiwanya. Nah, manusianya, itu karakternya kan. Nah, di situ mungkin terbatas. Dan Indonesia kan terkenalnya kita kena pendidikan karakter itu. Ya. Tapi kalau sebatas nambah pengetahuan, beda ya. Kalau pendidikan luar negeri kan, saya lihat itu di sebuah tempat ya di luar itu nggak. Kalau di sekolah animasi kan celana pendek aja maksudnya. Bisa apa kayak ini ya. Tapi kalau di kita belum ada celana pendek. Tapi kalau celana jeans beler, nah itu masih udah mulai banyak, rambut gondrong, rambut diikat udah ada ya laki-laki ya. Tapi celana pendek kan nggak ada. Tapi luar bisa. Jadi memang berbeda. Pendidikan karakter di Indonesia itu ada nilai-nilai ketimurannya itu masih. Nah di situ yang nggak dapat kita kalau pakai online ya Bang. Iya betul juga Bang, karena kalau di Adab Timur kan ramah tamah, dalam menyampaikan juga bertutur. Ya kan Bang, ekspresi. Sementara sekarang kita dituntut untuk online. Itu kan ada kayak gimana gitu Bang. Kemudian bahasa online ini
katakanlah kita menggunakan email ya, kan kita harus nggak langsung, kadang-kadang kita ditulis dulu. Ya. Nah, bahasa tulisan ini kan nggak mudah buatnya bagi orang yang tidak paham betul apa komunikasi, dasar-dasar komunikasi ya. Ya. Awam lah ya. Kadang-kadang apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang ditangkap. Nah, yang terjadi misis itu yang miskomunikasi kan. Nah, sini ini contoh. Saya mengalami sendiri, mahasiswa saya. Kalau kita ketemu, Pak, saya mau menghadap Pak bisa bimbingan hari ini kan gitu. Ya. Kalau ketemu. Tapi sekarang enggak gitu. Pak, Bapak ke kampus hari ini. Artinya kalau kita nggak ke kampus, berarti nggak ke kampus juga. Jadi, iya mungkin maksudnya itu bagus, tapi karena cara menulisnya beda, kita nangkap ini anaknya kok berbeda sekarang gitu. Kurang etikanya gitu ya. Ya kan? Oh iya, berbeda pastinya. Beda. Jadi atau dia kemudian gini, kita jawab, saya nggak ke kampus hari ini, saya baca dulu, dia udah kirim nih kan, 1 minggu. Atau sebelum itu dia bilang gini, soalnya Pak, Bapak kampus hari ini saya mau minta apa yang perbaikan yang kemarin, karena 3 hari lagi nih udah ditutup kan Pak. Jadi ada semacam ancaman gitu. Nah, kita kan kesal kadang-kadang. Nah, saya rasa semua dosen mengalami. Kadang-kadang dosen nggak dijawabnya aja kan. Karena tata krama kita memang berbeda, bergeser dia. Bergeser. Nah, ini dampak yang negatifnya saya lihat dari online ini. Pemberlakuan WFH nih Bang ya. Iya, cara komunikasi apalagi anak-anak, belum lagi anak-anak sekarang ini kan terpapar juga dengan media sosial. Di mana media sosial ini mengajarkan dia yang cara komunikasinya yang beragam juga. Kadang-kadang ya semua di media sosial tahu lah kan. Apa aja ada ya, mulai dari yang baik sampai yang jelek. Ada. Kadang-kadang yang jelek itu yang masuk kotak dia sampai cara itu yang ditirunya ke kita. Itu dapat. Oke sahabat Tribuners, tadi kita udah dengar bahwasanya komunikasi masyarakat pasti berubah ya Bang ya, karena virtual ini. Tapi bagaimanapun kita sebagai orang Indonesia tetap mengutamakan sebaiknya ramah-tamah itu maupun itu komunikasinya online ya Bang ya, secara langsung ya Bang ya. Oke Bang, ini kita masuk ke segmen terakhir nih Bang. Mungkin ada pesan untuk Abang untuk sahabat Tribuners untuk menjaga bisa dikatakan komunikasi selama masa pandemi ini Bang. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Tribuners ya, atau Tribuners. Pertama, teknologi informasi yang berkaitan dengan belajar online ini itu tidak bisa kita hindarkan ke depan. Sebab bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang tidak ada lagi kelas, mereka pakai online semua. Perguruan tinggi yang sekelas dunia yang jutaan orang gitu. Dia bisa juga tamat ketemu untuk ilmu sosial gitu. Jadi ini harus dikuasai. Jadi mulai dari itu harus diterapkan. Nah, untuk menguasai ini pemerintah harus mendukung. Sebab tingkat ekonomi masyarakat kan terbatas. Nggak semua orang bisa beli laptop. Jadi orang kalau nggak ada orang untuk bayar uang sekolah aja susah. Apalagi laptop yang 3 juta, meskipun bisa pakai 5 tahun. Nah, mungkin untuk masyarakat yang golongan bawah ya udah nggak usah sekolah mahal kali, gitu ya. Bahkan banyak juga orang berhenti sekolah. Jadi itu harus disupport, ya, dengan yang murah atau gimana, tak kredit. Nah, seperti di Malaysia itu kan ada gerakan 1 rumah 1 komputer, itu waktu Mahathir sekitar 10-15 tahun lalu. Nah sekarang mereka udah rasakan bagusnya, memang dikasih. Nah kemudian jaringan. Nah, jaringan ini kan mahal juga. Ya, untuk Indihome sekarang sampai 500 ribuan kan. Nah kalau di rumah, nah kalau dibeli paket sendiri-sendiri mahal. Nah ini juga harus subsidi. Nah subsidi. Nah kemudian semua pengajar mulai dari guru itu dia harus mengupgrade diri, karena IT ini teknologinya maupun softwarenya itu dia berganti terus tiap hari, update ya. Jadi sebab itu kita harus nggak bisa kita mengelak dari situ, kita akan dikejarnya. Kalau aku kita dilintasnya. Nah itu. Nah kemudian perguruan-perguruan tinggi
sekolah-sekolah ya harus melengkapi sistem IT-nya itu betul-betul yang tidak tanggung-tanggung itu. Jadi yang support, dan ini kalau dia proyek jangan, maksudnya gini, kalau kita ini kan proyek pemerintah ini ya. Kalau orang membangun, kadang proyek itu kan ada yang nakal, dikurangi semen, kurang. Nah untuk IT ini jangan sampai begitu. Kenapa? Karena begitu kita kurang spek, karena untuk apa ada keuntungan atau ada kenakan oleh sebuah perusahaan misalnya, itu dampaknya itu akan besar. Gitu. Semua kena ya, satu perangkat. Jadi ini sistem IT di sebuah sekolah. Di semua dinas yang terkait dinas pendidikan ya, di perguruan tinggi atau dimanapun itu memang harus disiapkan oleh Indonesia, khususnya untuk Riau. Kenapa? Karena ini memang ke depan ini lagi zamannya gitu kan. Nah kalau kita tanggung-tanggung mengalokasikan dananya ya nggak akan tercapai, ya menanggung kita belinya kan. Kita beli ini pakai untuk ini nggak bisa, separuh-separuh tuh pakainya. Maunya sekali tuntas. Nah, itu apa saya dari saya. Nah, kalau Bang Nengok Bang, lagi nih Bang, untuk di Riau itu bagaimana Bang ke depan? Jaringan internetnya ya Bang. Pemerataan jaringan maupun dari segi. Nah, gini. Saya melihat saya lagi penelitian nih. Tapi untuk pembudidaya ikan ya. Itu mereka semua udah punya gadget, dia sudah akrab dengan internet, ya, dia sudah akrab dengan aplikasi. Tetapi konten-kontennya ini yang belum ada, konten dari bisa penyuluhan gitu ya. Konten siapkan ini, yang menyiapkan konten ini belum siap, sehingga dia ambil dari yang lain-lain aja kan. Kadang hiburan lah, prank lah diambil kan, macam-macam kan, iya, yang konten-konten yang sifatnya hiburan. Jadi penyiapan konten itu yang tidak ada juga. Kemudian 20% ya, 20% dari petani kita itu sudah menggunakan 40% lah yang sudah menggunakan ini, sudah menggunakan desktop internet dan bermacam-macam ya. Nah, jadi dia mana yang dapat ya Google namanya. Google semuanya sudah akses. Nah, dia akses itu. Artinya segi jaringan itu sudah agak merata kalau untuk Riau, kecuali mungkin pulau-pulau yang agak jauh ya terpencil ya. Tapi seperti apa udah seperti daerah-daerah Rokan Hilir sudah ada saya. Oke Bang, terima kasih Bang atas kedatangannya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Bang ya. Biar kita harapkan begitu ya. Oke sahabat Tribuners, itu dulu dari perbincangan kami. Tetap ikuti YouTube Tribun Pekanbaru Official. Terima kasih.